Halo semua, apa kabar? Semoga tetap semangat belajar ya. Sebelum kita membahas materi, coba diperhatikan gambar berikut ini. Tentu sudah tidak asing kan dengan gambar tersebut? Ya, video kali ini kita akan membahas mengenai kopi. Kata kopi berasal dari kata qahwa, bahasa Arab yang berarti kekuatan atau kuat. Karena dahulunya kopi digunakan sebagai minuman penambah energi. Kopi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di Abyssinia pada abad ke-9 Masehi. Legenda yang paling terkenal dari asal-usul kopi adalah kisah Khalid dan kambing gembalaannya. Kisah ini menceritakan ketika Khalid mengamati kambing gembalaannya yang tetap terjaga bahkan sampai matahari terbenam. Ternyata kawanan kambing tersebut telah memakan sejenis buah beri. Karena penasaran, Khalid pun mencoba untuk memakannya. Khalid pun mencoba memasak dan memakan buah tersebut. Kemudian kebiasaan ini berkembang dan menyebar di masyarakat Afrika. Bangsa Ethiopia biasanya mengkonsumsi biji kopi sebagai makanan sehat yang dicampur dengan lemak dan anggur. Beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi dibawa ke Arab melalui Laut Merah sekitar abad 11. Tata cara mengkonsumsi kopi mulai berubah ke arah yang lebih modern. Bangsa Arab biasanya mengkonsumsi kopi dengan cara menyeduh biji kopi terlebih dahulu. Kopi semakin populer pada pemerintahan Turki Utsmani dan diperkenalkan di Konstantinopel. Pada tahun 1475, kedai kopi pertama di dunia bernama Kifahan. Karena pasokan kopi tidak mencukupi untuk bangsa Eropa, maka mereka mencoba untuk membudidayakan. Belanda adalah salah satu negara Eropa yang berhasil membudidayakan kopi di luar wilayah Arabia pada tahun 1616. Pada tahun 1690, kopi dibawa Belanda ke Pulau Jawa untuk dibudidayakan secara besar-besaran. Tak heran, Indonesia pernah menjadi produsen kopi terbesar dengan kopi Jawa sebagai andalan. Sampai saat ini, kopi masih menjadi minuman populer di dunia. Setiap harinya, 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi seluruh dunia. Jenis-jenis kopi di dunia ini banyak sekali macamnya. Yang paling populer dan banyak dikonsumsi sebagai berikut. Kopi yang pertama adalah Arabica atau nama latinnya Coffea arabica.
Kopi jenis ini cukup populer di dunia. Biasanya tumbuh pada dataran tinggi, memiliki daya simpan yang lama. Ciri khas pada kopi Arabica adalah keasaman lebih tinggi dibanding kandungan kafeinnya. Warna seduhan tidak terlalu kental, aromanya sangat wangi, kemudian bentuk kopinya besar dan lonjong. Yang kedua, kopi Robusta. Kopi jenis ini tumbuh di dataran rendah, merupakan jenis kopi yang banyak ditemukan dan dihasilkan di Indonesia. Ciri khas kopi ini adalah memiliki rasa yang lebih pahit dibanding Arabica, teksturnya kasar, memiliki aroma yang sangat kuat, bentuk biji kopi bulat dan berwarna coklat. Kemudian kopi jenis ini sangat cocok dicampur dengan bahan lainnya, seperti susu. Jenis kopi yang ketiga adalah Liberica. Kopi ini tumbuh pada dataran rendah, belum familiar di telinga masyarakat Indonesia, namun kopi jenis ini sangat populer dan jadi komoditas dunia. Kopi jenis ini memiliki kualitas buah relatif rendah, namun kopi berjenis ini mampu berbuah sepanjang tahun. Jenis kopi yang keempat adalah Excelsa. Kopi ini berasal dari daerah Afrika Barat, cocok dibudidayakan pada dataran rendah yang basah. Harga dan kualitas jauh di bawah jenis kopi Arabica dan Robusta. Keunggulan untuk dibudidayakan petani karena jenis ini tidak mudah untuk diserang penyakit. Jenis kopi berikutnya adalah golongan hibrida. Jenis kopi ini merupakan keturunan pertama hasil perkawinan antara dua spesies atau varietas kopi, sehingga mewarisi sifat-sifat unggul kedua induknya. Namun demikian, keturunan dari golongan hibrida tersebut sudah tidak mempunyai sifat yang sama dengan induk hibridanya. Contoh kopi golongan hibrida adalah perkawinan antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Yang terakhir adalah kopi luwak. Berasal dari biji kopi Arabica atau Robusta yang dimakan oleh luwak, yaitu binatang sejenis musang. Luwak hanya akan memakan biji kopi yang berwarna merah dan memprosesnya dengan enzim yang ada di perutnya, sehingga biji dari buah kopi itu lalu terbuang bersama kotorannya. Biji inilah yang dinamakan kopi luwak. Kopi luwak menjadi lebih istimewa karena luwak hanya mencari buah kopi yang 90% matang. Luwak ini selalu mencari kopi pada malam hari. Dalam satu pohon kopi hanya 1-2 butir buah yang dimakan. Dengan begitu, kopi yang diambil oleh luwak adalah kopi dengan nilai kematangan tertinggi yang tentunya amat berpengaruh pada rasa kopi nantinya. Yang pertama, meningkatkan stamina. Ketika merasa lelah, zat kimia adenosin dalam otak akan membuat kita mengantuk.
atau secara tidak langsung otak menyuruh untuk beristirahat. Seperti yang kita ketahui, kopi mengandung zat kafein yang dapat bertindak sebagai anti-adenosin. Sehingga jika kita meminum kopi, kita akan lebih berenergi. Tapi hati-hati, jangan sampai berlebihan mengkonsumsi kopi. Batas aman kafein yang masuk ke dalam tubuh lebih kurang 500-600 mg per hari. Manfaat yang kedua yaitu mencegah kanker. Antioksidan pada kopi membantu menekan resiko gejala kanker pada tubuh. Manfaat yang ketiga, kopi menjaga kesehatan mulut. Kopi memiliki sifat antibakteri yang baik bagi kebersihan mulut. Hal ini dapat membantu penyembuhan gigi berlubang, plak, dan infeksi gusi. Tentu saja berpeluang besar untuk menekan risiko kanker mulut. Yang keempat, penghambatan penyerapan gula. Kandungan zat asam klorogenat membantu menghambat peningkatan pembentukan insulin pada tubuh. Para ahli telah membuktikan penyakit diabetes yang terjadi pada seseorang dapat diturunkan sebesar 50% berkat manfaat kopi. Yang kelima, mengurangi penyakit Alzheimer. Kopi telah teruji dapat meningkatkan perlindungan terhadap penyakit yang berhubungan dengan degradasi fungsi saraf. Salah satunya adalah Alzheimer. Yang terakhir, mencegah Parkinson. Konsumsi kopi secara rutin dapat meningkatkan perlindungan terhadap penyakit Parkinson.